Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Miss Sylvie bisa menyapa anak-anak semua di rumah. Miss Sylvie berharap semua anak-anak di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, penuh sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Pada pagi hari ini Miss Sylvie mengajak anak-anak semuanya, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan devotion terlebih dahulu. Kita akan angkat pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pengorbanan-Mu yang sudah kami terima, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa.
Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Sir Yohanes di Devotion pada hari Jumat 2 Oktober 2020. Sebelum kita memulai kegiatan Devotion pada pagi hari ini, Sir akan mengajak kepada kalian untuk bersama-sama berdoa dulu. Kita siapkan sikap kita, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah yang boleh kami terima sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas baru, kehidupan baru, dan terima kasih untuk orang-orang yang masih setia sayang kepada kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan bisa menjadi rema bagi diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Sir akan mengajak kalian untuk membuka kitab suci. Kita buka dari Lukas 23, Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Di sini judul perikopnya adalah Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi kalau kalian membaca kembali perikop ini, ayat ini bercerita tentang Yesus menderita sengsara di kayu salib sehingga akhirnya wafat di kayu salib dan menyerahkan dirinya di kayu salib. Pada pagi hari ini di sini Sir membawa sebuah lilin menyala. Kenapa Sir membawa lilin menyala? Lilin biasanya dimanfaatkan oleh orang ketika mati lampu. Dulu sebelum adanya emergency lamp atau lampu darurat ketika mati lampu, orang-orang itu memanfaatkan lilin. Ada juga yang memanfaatkan lampu tempel dengan bahan bakar minyak tanah, tetapi seiring dengan langkanya minyak tanah, orang berpaling ke lilin. Ketika mati lampu, orang akan menyalakan lilin. Kalian perhatikan, lilin ini sudah ternyalakan dari tadi. Ketika mati lampu itu dalam waktu yang sangat lama, maka lilin ini lama-kelamaan akan mati. Lilin ini kecil dibandingkan dengan cahaya lampu. Cahaya dari lilin ini memang kecil. Tetapi cahaya yang kecil ini, dia mampu memberikan sinar, memberikan terang bagi ruangan yang gelap. Di sini Sir tidak akan membahas cahaya yang diberikan, tetapi kita akan membahas lilinnya. Ketika kita perhatikan, lilin dari awal dinyalakan sampai habis, itu lama-lama dia akan habis demi menerangi manusia yang kegelapan. Kenapa dia seperti itu? Dia rela menghabiskan badannya, ya, badan lilin ini dia habis. Badan lilin ini dihabiskan untuk menerangi ruangan yang gelap. Dia tidak berpikir, ketika saya menghabiskan seluruh bagian tubuh saya, apakah yang akan saya dapatkan nanti? Dia tidak berpikir seperti itu. Yang penting, saya bisa memberikan terang bagi manusia yang sedang kegelapan. Lalu, apa hubungannya dengan perikop yang sudah kita baca tadi? Kalau kita membaca di sini, ini bercerita tentang Yesus wafat di salib. Kalau kita ingat-ingat, Yesus itu tidak punya salah. Tetapi kenapa dia rela sampai menyerahkan nyawanya di kayu salib? Karena dia rela, dia mau menebus dosa manusia. Dosa manusia dia tebus sehingga dia rela untuk mati di kayu salib. Sedangkan pada waktu itu, mati di kayu salib itu adalah hukuman yang sangat-sangat hina. Yesus mau dihukum dengan mati di kayu salib sampai dia meninggalnya, menyerahkan seluruh nyawanya kepada Tuhan untuk menebus dosa manusia. Sama halnya seperti lilin ini juga.
Dia rela menghabiskan seluruh bagian tubuhnya untuk menerangi manusia agar manusia tidak kegelapan. Sama seperti Yesus. Yesus juga rela menyerahkan nyawanya agar dosa-dosa manusia bisa diampuni, untuk menebus dosa-dosa manusia. Sekarang kita sebagai manusia, bisa tidak kita meneladan sikap Yesus? Kita tidak usah jauh-jauh untuk mati di kayu salib. Tidak. Dengan kita mau berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang pamrih, itu kita sudah meneladan sikap Yesus. Tidak perlu kita mati di kayu salib, tidak. Tetapi pengorbanan yang kita keluarkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, itu juga sebetulnya merupakan cerminan kita mengikuti sikap-sikap Yesus. Di saat-saat sekarang, kita dituntut untuk beranikah mengorbankan diri kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang keegoisan diri kita membuat kita untuk ogah atau tidak mau mengorbankan diri kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan alasan berbagai macam, saya tidak punya uang lah, saya tidak mau lah, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berpikir seperti itu. Dia rela, meskipun dia tidak bersalah, tetapi dia rela mengorbankan nyawanya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Di sini, beranikah kita untuk meneladan sikap Yesus yang mau menyerahkan seluruh nyawanya untuk menebus dosa manusia? Mari kita sama-sama berbuat apa yang sudah Yesus lakukan dengan mengorbankan nyawanya. Tetapi di sini saya tidak mengajak kalian untuk mengorbankan nyawa kalian, tidak. Tetapi dengan berbuat baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian untuk renungan hari ini. Semoga renungan yang singkat ini menjadikan teladan bagi hidup kalian. Kita bisa mempelajari sikap dari lilin, kemudian mempelajari sikap dari Yesus sendiri. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk mau mengorbankan apa yang kita miliki. Semoga teladan-Mu semakin hidup di dalam diri kami. Kalau sebentar kami akan mengikuti kegiatan belajar, hadir di tengah-tengah kami, agar kegiatan belajar kami hari ini bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.